dianggap dibuat secara modal dan akses terhadap bahkan asas keadilan terhadap ruang itu masih diberikan kepada para penggugat, masih diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang selama ini justru tidak mampu mengelola. Para petani dari berbagai wilayah di Jawa Barat menggelar aksi damai depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, hari ini. Masa aksi itu merupakan gabungan 4 organisasi, yakni Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Pasundan, Lembaga Bantuan Hukum dan Wahana Lingkungan Hidup. Aksi dimulai dengan berjalan kaki dari kawasan Jalan Pusdai menuju gedung DPRD Jabar. Massa bergerak perlahan, sambil membawa spanduk berisi tuntutan reforma agraria dan bendera dari organisasi masing-masing. Masa aksi itu didominasi para ibu dan bapak petani yang sudah sepuh. Nampak juga anak muda yang ikut dalam barisan. Beberapa di antara mereka, ada yang memakai caping, topi anyaman berbentuk kerucut yang biasa digunakan di ladang. Setibanya depan gedung DPRD, massa langsung duduk memanjang hingga menutup Jalan Diponegoro. Spanduk yang mereka bawa sejak Long March kembali dibentangkan di gerbang gedung DPRD Jabar. Sebelum memulai aksi, mereka sempat berkumpul dan makan bersama sekitar lokasi, bahkan saling berbagi makanan dengan peserta dari daerah lain. Beberapa poluan terlihat membagikan air minum kepada peserta aksi. Dari atas mobil komando, perwakilan organisasi bergantian menyampaikan orasi. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin, aksi dari Gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup se-Jawa Barat itu merupakan bagian dari peringatan Hari Hak Asasi Manusia serta Hari Anti Korupsi. Ini adalah momentum bagi rakyat Jawa Barat yang diwakili oleh petani dari 10 kabupaten, kota dan jaringan organisasi serta para seniman yang tergabung di Gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup se-Jawa Barat, untuk menyampaikan ketimpangan penguasaan lahan yang hingga saat ini itu terus terjadi. Kata Wahyudin. Saat ini, rakyat semakin tergusur dan sulit akses terhadap ruang. Akses keadilan terhadap ruang, menurutnya masih diberikan kepada para oligarki dan pengusaha-pengusaha yang selama ini justru tak mampu mengelola lahan. Berdampak degradasi serta perubahan alih fungsi yang muaranya terhadap krisis iklim serta bencana. Bahkan Jawa Barat ini adalah salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tertinggi Indonesia. Sehingga itu menjadi satu hal yang penting untuk dipertimbangkan kembali akses keadilan ruang yang selama ini diberikan pemerintah kepada pengusaha. Ujar Wahyudin. Masa aksi mendesak kepada pemerintah agar segera membuat tim khusus untuk melakukan evaluasi dan kajian kebijakan serta mengevaluasi seluruh izin konsesi yang berada di wilayah pengelolaan perhutani, PTPN dan BKSDA. Selama ini terjadi degradasi bentang alam. Kami mendesak untuk segera mengevaluasi izin-izin konsesi yang ada di Jawa Barat. Di mana rakyat semakin sulit mengakses lahan, rakyat semakin sulit mengakses ruang sehingga asas keadilan itu tidak semata-mata diberikan kepada rakyat. Tetapi diberikan kepada korporat, pemodal selama ini bahkan menyebabkan kerugian negara untuk memulihkan dan memperbaiki lingkungan kembali. Kata Wahyudin. Selain itu, Walhi mencatat kondisi lahan dari luas total wilayah Jabar sekitar 3,5 juta hektar, setengahnya sudah rusak dan kerusakan itu terjadi di wilayah pengelolaan BKSDA, perhutani dan wilayah pengelolaan PTPN. Sisanya, kawasan imbuhan seperti Bandung Utara, Kabupaten Bandung Selatan, Kabupaten Bandung Barat dan beberapa wilayah yang memiliki kerentanan dan memiliki potensi imbuhan terdegradasi oleh kegiatan industri, kondominium, tambang dan wisata. Hal ini menunjukkan 1,2 juta hektar telah terdegradasi dari jumlah total luas wilayah Jawa Barat. Bahkan, kawasan hutan yang jumlahnya mencapai 800.000 hektar telah terdegradasi dan sisanya hanya tinggal 400 hektar. Artinya ini adalah warning bagi pemerintah dan publik untuk sama-sama menyelamatkan lingkungan. Ujar Wahyudin.